Terima kasih Tuhan Yesus, ya kan? Iya. Terima kasih kata anakku. Haleluya, keren sekali suaranya. Oh, luar biasa sekali. Shalom. Dari kami Papa dan Nata. Hari ini kami mau membaca firman Tuhan untuk melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 4. Ya kan anakku? Dan kami percaya, Nathan percaya, Papa percaya bahwa firman yang dibacakan dan didengar Nathan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena Tuhan berfirman, demikianlah firman yang keluar dari Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan melakukan apa anakku? Apa yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Berkati Nathan, berkati Papa Nathan, berkati kami semua. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bacakan firman Tuhan. Papa bacakan firman Tuhan sama Nathan ya anakku ya. Dan nantinya biar pemirsa, teman-teman kita di YouTube mendengarkannya. Kalau mereka punya bayi juga, punya anak, biar mereka juga membacakan firman Tuhan. Amin. Jadi sekarang yang kita mau bahas anakku, firman Tuhan kita baca itu di pasal 4, yaitu Kejadian Kain dan Habil. Jadi Kain dan Habil ini abang adik, ya kan? Tapi satu ada yang bandel, yang satu ada yang baik. Kita baca firman Tuhan, dikatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi Adam dan Hawa itu melakukan hubungan dalam pernikahan dan dia mengandung dan melahirkan anak namanya Kain. Lalu Hawa memberi dia nama, yaitu aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Pasti namanya nama yang bagus ya kan nak kuat. Ada orang pengen mamanya atau papanya kasih nama yang tidak bagus, ya kan? Ya kan anakku. Ini bantalnya. Di sini, iya kan? Kedua dikatakan anakku selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Dikatakan dia empat anakku. Habil juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya itu. Amin. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Katanya, anakku, mengapa mukamu muram? Bukankah jika engkau berbuat baik maka mukamu akan berseri-seri? Dan Tuhan memperingatkan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Lalu dilanjutkan di 8, anakku, kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Haleluya. Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Tuhan berkata, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau. Ngeri kali. Dikatakan terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, kata Tuhan, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi, katanya. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu.
seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, kata Kain, tentulah akan membunuh aku. Kain sudah ketakutan anakku. Dia berkata, tentulah aku menjadi pelarian, dan jika orang bertemu dengan aku, maka aku akan dibunuh. Lalu firman Tuhan berkata kepada sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oh haleluya. Kita lanjutkan di ayat 17, dikatakan keturunan Kain, Set dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Jila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Di ayat 21 dikatakan nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Dikatakan di ayat 23, berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Jila, dengarkanlah suaraku hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, demikianlah anakku. Dikatakan di sana di pasal 4 itu Kain dan Habil. Jadi bersetubuhlah Hawa dan Adam, dan dia memiliki anak namanya Kain. Kain ini adalah seorang petani dan Habil adalah seorang gembala. Lalu keduanya itu mempersembahkan korban kepada Tuhan karena anakku. Yang satu mempersembahkan dari hasil ternaknya, yaitu lemak-lemak, dan yang satu lagi mempersembahkan dari hasil pertaniannya. Tetapi ternyata anakku kan, Tuhan mengindahkan Habel. Persembahan Habel itu Tuhan terima. Persembahan Habel itu menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Tetapi Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Tetapi yang sangat menyedihkan, tahu nggak kamu anakku, yang sangat menyedihkan, ketika Kain menyadari bahwa persembahannya tidak diterima Tuhan, maka dikatakan di ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu murah? Jadi karena Tuhan nggak mengindahkannya anakku, dikatakan hatinya Kain panas dan mukanya muram anak. Lalu Tuhan berkata, apakah mukamu tidak akan berseri-seri jikalau engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, kata Tuhan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Karena itu engkau harus berkuasa. Jadi dosa itu mengintip di depan pintu anak. Jadi siapapun bisa didatangi oleh dosa. Amin. Jadi firman Tuhan yang berkata tadi anakku apa? Kain akhirnya membunuh Habel. Kain merancangkan hal-hal yang jahat terhadap adiknya, padahal saudaranya kandung loh. Padahal Habel nggak pernah marah-marah sama Kain loh. Cuma gara-gara persembahannya diterima Tuhan, dia panas hatinya dan muram. Lalu dia merancangkan hal yang jahat, mengajak adiknya kan, lalu dipukulnya, adiknya mati. Nah ketika ditanya Tuhan lagi apa, Tuhan bilang, Kain di mana adikmu? Dia bilang pula, dia bilang nak kau apa tak? Emang aku kepenjaga adikku? Lalu Tuhan berkata kepada, terkutuklah engkau, karena darah adikmu itu berteriak kepadaku. Wow. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita anakku bahwa darahnya Habel itu berteriak minta
pembalasan supaya Kain dihukum. Tetapi darah Kristus berteriak dan meminta pengampunan bagi segala dosa-dosa manusia. Oh haleluya, luar biasa sekali anakku ini. Ini adalah anak yang diberkati Tuhan. Nanti kalau dia besar, dia menjadi orang yang mencintai Tuhan, orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, orang yang hidup melakukan firman Tuhan. Dia mengasihi semua orang, dia mencintai orang-orang yang melukainya, dan dia harus menjadi orang yang sayang sama orang tua, ya kan anakku? Ya kan? Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, demikianlah firman Tuhan yang kami bacakan bersama Nathan dan Papa. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu adalah pelita. Firman Tuhan itu seperti api yang menghanguskan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang tidak baik, dan firman Tuhan itu juga seperti palu yang menghancurkan kekerasan di dalam hati kita. Dan setiap orang yang membaca firman Tuhan, kita percayakan aku akan diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Bilang nakku, selamat malam buat semua teman-teman di YouTube. Bilang nakku, iya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nathan sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Kain dan Habil, di mana Kain adalah seorang yang muram hatinya dan panas hatinya karena persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya mau mengingatkan kita, percayalah, ketika saudara mempersembahkan yang terbaik dari hati, pasti Tuhan akan menerima. Ini menjadi satu pelajaran yang indah dari firman Tuhan ini, ya kan anakku? Nathan berterima kasih buat semua teman-teman. Hai teman-teman, ya kan anakku? Iya, dia berterima kasih, ya kan anakku? Iya, terima kasih. Ngomong kamu nak, ngomong. Halo, ngomong. Halo, ngomong nak, ngomong. Iya, halo, iya. Ya, apa? Anakku mau ngomong, saudaraku. Anakku mau ngomong. Apa anakku? Oh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya kan anakku? Iya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita kan anakku? Ya kan? Ya kan? Oke. Terima kasih saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Iya, masih mau ngomong sama orang itu, ngomong lah nak. Ngomong nak, ngomong nak, ngomong nak. Ngomong, apa yang kau mau bilang? Bilang. Apa yang mau kau bilang? Ngomong. Oh, oke. Apa lagi yang mau kau bilang? Ngomong cepat. Cepat, apa yang mau kamu bilang, sampaikan. Oh, biar malam ini mereka penuh dengan damai sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Iya, oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, dia berkata saudaraku kepada teman-teman semua, damai sejahtera Tuhan menyertai semua, ya kan? Amin, amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kami mau menutup ya saudaraku, kami mau mengakhiri. Ya. Kita berdoa anakku. Bapa, kami bersyukur buat malam hari, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi kami. Engkau menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini kami belajar bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Biarlah Tuhan kami mempersembahkan persembahan yang berkenan kepadamu, mempersembahkan yaitu ucapan syukur kami sebagai korban yang hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkata siapa mau mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Dan dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan selain dengan ucapan syukur? Terima kasih Tuhan, berkati Nathan, berkati Papa, berkati kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Yesus itu baik. Betul. Betul kata anakku, saudaraku. Iya, Yesus itu baik. Yesus itu baik, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Nathan. Iya, sampaikan apa yang kau minta dari Tuhan. Oke, haleluya. Oke, anakku. Ya, ngomonglah kamu. Apa? Oh, kamu mau jadi pemberita Injil. Kamu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Iya. Oh iya. Bagus sekali, anakku. Luar biasa. Oh iya. Ya betul. Dahsyat, Yesus itu dahsyat. Iya, ngomonglah. Katakan kepada teman-teman kita semua supaya mereka membaca firman Tuhan. Ya. Mereka akan membacakan firman Tuhan supaya diselamatkan karena kan? Iya. Terima kasih Tuhan Yesus, ya kan? Iya. Terima kasih kata anakku. Haleluya, keren sekali suaranya. Oh, luar biasa sekali. Itu Papa dan Nathan kan? Tuhan Yesus memberkati, dia bersuka cita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anakku bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bertobatlah katanya, kerajaan surga sudah dekat. Ya kan? Oke pemirsa, hai teman-teman, terima kasih ya. Kami sudahi dulu. Iya, udah ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.